Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berikan kemuliaan untuk Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Epson Paulus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sore malam hari ini ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua, jemaat GBPI Kediri yang dikasihi Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa merayakan hari yang istimewa. Amin. Ya. Hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Luar biasa. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Nah, tadi saya menikmati sekali ya. Pujian, penyembahan. Waduh. WL Bapak Ibu ini luar biasa. Termasuk juga tim musik. Tadi saya dengar di bawah Bapak Pemimas, Bapak Luki berkata bahwa beliau akan membawa sahabat-sahabat ini, orang-orang yang luar biasa ini untuk menjadi kontingen Jawa Timur ya, Pesparawi 2025 di Manokwari. Wow. Emas ya. Oh, puji Tuhan. Iya. Haleluya, luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh, haleluya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya kalau tadi saya perhatikan ketika ibadah yang pukul 4 sore, wow, full dengan pujian luar biasa. Ya, ibadah terakhir ini sebelum kita akan melewatkan hari Pentakosta di hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Oke. Kita tahu kalau kita membaca Alkitab bahwa peristiwa Pentakosta itu dicatat di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Dan di sana kita bisa melihat betapa Alkitab kita mencatat sebuah peristiwa yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, spektakuler. Ya. Mungkin sebenarnya saya ingin membaca ini, tapi ayat 1 sampai 13 kalau saya baca semua nanti waktunya kepanjangan ya. Kita masih mau akan perjamuan kudus. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu baca ya, sambil Bapak Ibu mendengarkan saya menyampaikan ini, Bapak Ibu mungkin bisa sepintas membacanya di situ. Di handphone Bapak Ibu, di Alkitab elektronik ya, atau di Alkitab yang Bapak Ibu bawa. Betapa luar biasanya yang dikerjakan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu di Yerusalem pada waktu itu. Ya. Sangat spektakuler. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Tuhan Allah kita membuat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu begitu spektakuler, begitu dahsyat? Nah, maka kita mesti ngerti bahwa Allah tentu bekerja ada maksudnya. Ketika Allah membuat peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu di Yerusalem itu begitu luar biasa, tentu Allah punya maksud di situ. Dia buat itu spektakuler yang luar biasa, lidah-lidah api turun, bunyi yang dahsyat itu terdengar, dan kemudian lidah-lidah api itu turun, dan kemudian para murid waktu itu berbahasa-bahasa yang ketika orang-orang yang hadir pada waktu itu, yang dikatakan oleh Alkitab dari segala bangsa, ya, dari segala bangsa. Tetapi kemudian mereka, orang-orang yang datang dari segala bangsa itu mendengar para murid itu. Nah, ketika itu terjadi, maka memang Allah membuat itu sangat dahsyat dan luar biasa dan spektakuler, menggemparkan seluruh bangsa yang ada di Yerusalem saat itu. Ini adalah untuk menandai dimulainya sebuah zaman baru. Zaman Roh Kudus. Dan sekaligus pada hari yang sama, gereja Tuhan, tubuh Kristus lahir di tengah-tengah dunia. Amin. Ya. Nah, maka inilah peristiwa yang luar biasa.
Peristiwa yang memang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia sebelum naik ke surga. Supaya mereka semuanya itu tinggal di Yerusalem. Sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Dan itu digenapi. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 dikatakan di sana. Yohanes membaptis engkau dengan air, tetapi sebentar lagi kau akan dibaptis dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah zaman yang sudah kita lewati 2000 tahun lamanya hari ini. Dan memang hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sebenarnya sedang memasuki hari-hari akhir. Maka kita mesti terus alert, kita mesti harus terus waspada. Tidak boleh kita hidup sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengerti akan kebenaran ini, bahwa pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu di Yerusalem itu, menandai sebuah zaman yang baru, era Roh Kudus, zaman Roh Kudus dan lahirnya gereja. Maka kini kita mesti tahu, ya. Ada kebenaran-kebenaran yang kita harus pahami tentang dicurahkannya Roh Kudus. Bagaimana kemudian pada hari itu dan mulai hari itu Roh Kudus beroperasi di tengah-tengah dunia ini. Ya. Ditandai dengan itu. Maka sejak saat itu Roh Kudus beroperasi di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan ketika kita membaca dalam Yohanes 6 ayat 7 sampai dengan 11, mungkin saya tidak akan membaca secara khusus, ya Bapak Ibu kalau suka mencatat-catat ini, maka di sana di dalam Yohanes 6 ayat 7 11 itu dikatakan, ya kalau multimedia bisa membantu kita bisa menampilkan bagaimana Roh Kudus itu dikatakan menginsafkan dunia. Keberadaan kehadiran Roh Kudus yang dicurahkan itu secara umum sejak hari itu, maka dikatakan oleh firman Tuhan, Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia. Akan apa? Dikatakan di sana, akan dosa. Akan dosa, yaitu jika apa? Jika mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah mati disalibkan, menanggung dosa dunia, memperdamaikan manusia dengan Allah. Roh Kudus beroperasi di tengah-tengah dunia mulai sekali itu. Kepada siapa saja di seluruh penduduk bumi ini. Untuk menginsafkan. Kamu kalau nggak percaya bahwa Yesus Kristus itu mati disalibkan untuk menanggung dosa dunia, kau adalah orang berdosa. Akan datang waktunya nanti, ketidakpercayaanmu itu harus dibayar. Karena apa? Dikatakan di sana, tidak hanya menginsafkan akan dosa, tetapi juga menginsafkan akan kebenaran bahwa Yesus Kristus telah disalibkan, mati, dikuburkan, tapi dia bangkit kembali dan naik ke surga. Dan akan penghakiman iblis telah dikalahkan dan bahwa dia yang naik ke surga itu akan datang kembali pada waktunya untuk kedua kali menjadi hakim. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk seluruh dunia ini, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, sudah tidak ada lagi alasan bagi mereka. Karena Roh Kudus beroperasi di seluruh dunia ini. Menginsafkan akan dosa, menginsafkan akan kebenaran, dan penghakiman. Ini diterima oleh seluruh penduduk bumi tanpa kecuali. Seluruhnya Roh Kudus beroperasi. Amin. Maka nanti pada waktu di penghakiman tidak ada alasan seorang pun, ya. Karena inilah zaman yang baru di mana Roh Kudus sudah beroperasi dan kita tahu Roh Kudus itu adalah roh adanya. Dia tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan apapun. Amin. Maka ketika Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah dunia untuk menginsafkan dosa, untuk menginsafkan kebenaran, akan penghakiman,
maka tentu ada orang-orang yang kemudian ketika Roh Kudus mengintervensi hidupnya, ada orang-orang yang kemudian membuka diri meresponinya, menjadi percaya. Seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin? Ya, kita meresponi. Karena, apakah karena, oh enggak, karena memang Allah yang berdaulat itu juga karena memilih kita menjadi umat pilihannya. Amin. Maka kita menjadi orang percaya oleh karena Roh Kudus yang mengintervensi hidup kita. Coba perhatikan, coba ingat. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Betapa kita ini pada sekali waktu, pada satu masa, ketika satu peristiwa, oleh karena mungkin dengan teman dan segala apapun yang kita tidak mengerti. Tapi kemudian kita menjadi orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang buat itu? Roh Kudus yang mengintervensi. Amin. Roh Kudus yang intervensi. Entah mungkin karena pada waktu itu kita kecelakaan, atau kita sedang tertimpa musibah, atau kita mungkin sedang dalam situasi sakit, atau apapun yang sedang kita alami pada saat itu. Tapi kemudian di situasi itu, Roh Kudus mengintervensi, dan kemudian kita membuka diri, meresponinya, dan kita menjadi orang percaya. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Amin. Demikian juga tentu ada juga orang-orang yang tidak meresponinya seperti kita. Ada orang-orang yang ketika diintervensi oleh Roh Kudus, mereka kemudian mungkin merasa, aduh iya aku kok jadi orang berdosa ya. Dan kemudian mereka merasa, aduh gak boleh lah, gak baik lah begini. Tapi kemudian mereka tidak menjadi orang percaya. Hanya sekedar insaf akan dosa. Menyadari aku berdosa nih, tapi tidak menjadi orang percaya. Ada juga orang-orang yang kemudian menolak. Ada juga yang lain lagi, yang mungkin pada ketika sebelum Roh Kudus mengintervensi, mereka memusuhi umat percaya, orang Kristen. Tetapi ketika kemudian Roh Kudus mengintervensi, oh aku gak baik kalau begini ya, masa aku kok tidak toleran dengan umat Kristen gitu. Hanya sekedar seperti itu. Ada begitu banyak hal yang semuanya sebenarnya itu diintervensi oleh Roh Kudus. Tetapi bagi kita, orang-orang yang sudah meresponi untuk menjadi umat percaya, menjadi umat pilihan, maka keberadaan Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang sudah beroperasi di tengah-tengah dunia ini dari sejak 2000 tahun yang lalu itu, maka bagi kita orang yang percaya, bagi kita yang percaya Yesus Kristus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab tadi berkata di dalam Kisah Rasul 1, bahwa pencurahan itu, Roh Kudus itu menjadi bagi kita baptisan roh. Amin. Kita dibaptis oleh Roh Kudus. Apa sih Bapak Ibu artinya dibaptis oleh Roh Kudus? Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu, Roh Kudus yang adalah roh kesucian itu, roh kekudusan itu. Maka dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13, dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu memeteraikan orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara dimeteraikan. Kita semua dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus yang memeteraikan itu artinya kita menjadi orang-orang yang dikhususkan menjadi milik Allah. Amin. Ya. Dan kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Dikatakan di sana, Roh Kudus itu tinggal di dalam dan menyertai orang percaya. Oh, haleluya. Dia di dalam, kalau kita melihat dulu di perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak tinggal, dia hanya hinggap. Kita ingat peristiwa Saul. Ketika dia dihinggapi dengan Roh Kudus, dia kemudian berlaku seperti nabi. Tetapi hanya hinggap, tidak tinggal. Tetapi kita orang-orang percaya, ketika Roh Kudus dicurahkan, dan itu baptisan Roh Kudus bagi kita orang percaya, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan bahkan menyertai. Amin.
Wow, Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini harus kita bawa pulang. Amin. Kita nggak boleh lupakan di sepanjang perjalanan hidup kita, apapun yang sedang kita alami, apapun yang akan terjadi, kita semua sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus bahwa kita adalah orang-orang yang khusus milik Allah sendiri. Amin. Dan Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam dan menyertai kita. Amin. Dia sudah tinggal di dalam kita. Sudah ada Roh Kudus di dalam Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Nah, ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, apa sih sebenarnya implikasinya, efeknya, dampaknya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sedang berjalan mengarungi kehidupan di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya. Ada banyak orang percaya gak mengerti, gak mau mencari kebenaran, gak mau memahami. Bahkan seringkali saya melihat ada banyak orang percaya yang dalam kehidupan kesehariannya agak mengabaikan, bahkan mengabaikan akan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Coba ingat-ingat. Ketika kita melek mata, bangun tidur. Kita cek status dulu. Atau kita, wow, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Atau kita sudah langsung aja kita melek mata, kita cek status WA kita. Ada begitu banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada kuasa Allah yang dahsyat di dalam diri kita. Yang sudah Allah taruh di dalam diri kita. Tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Bahkan memeteraikan kita. Tetapi itu kita abaikan. Padahal firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Bagaimana Roh Kudus yang diberikan oleh Allah itu. Roh Allah itu yang penuh dengan kuasa itu. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ya, dia adalah sebagai apa? Penolong. Penolong yang menyertai dan tinggal di dalam kita. Amin. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita dalam seluruh aspek hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba bayangkan kita sebagai orang tua. Kita mau mendidik anak-anak kita. Tentu sebagai orang tua kita mau anak-anak kita itu hidup benar. Hidupnya baik, betul? Kita didik mereka. Tapi apakah kita mampu ketika kita mendidik mereka, kita awasi mereka 24 jam satu hari? Bisa? Tidak mampu kita. Kita hanya berharap kepada pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita. Tuhan, Engkau tahu, aku akan mendidik mereka, anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Sebagai suami istri kami akan didik mereka dalam kebenaran. Tapi tentu kami gak bisa ikuti mereka terus 24 jam. Dalam pergaulan mereka, dalam kuliah mereka, dalam sekolah mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan. Tapi aku tahu, di dalam diriku ada Roh Kudus yang menolong. Menolong aku dalam ketidakmampuanku sebagai orang tua. Amin. Begitu juga dengan hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika Bapak Ibu bekerja? Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara kita yang berkata, "Oh enggak, ini karena hebatku, karena ini perencanaanku, karena aku memang lihai. Sehingga bisnisku ini luar biasa." Adakah kita yang berani berkata begitu? Di sini enggak ada, di tempat lain banyak mungkin. Padahal sementara kita sebenarnya enggak mampu. Ada begitu banyak karyawan yang kita, masing-masing karyawan itu punya kepribadian, punya sifat yang mungkin sulit sekali kita bisa mengatur mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa, sebagai orang percaya, ada Roh Kudus di dalam dan menyertai kita yang akan memampukan kita, membuat kita cakap. Amin.
Maka jangan abaikan Roh Kudus. Kalau hari ini kita memperingati akan pencurahannya, pulang dari ibadah ini, setelah 6 kali ibadah kita di tempat ini, di sepanjang hari ini. Dan besok kita memulai hari yang baru. Hari ini kita sepanjang hari merayakan hari pencurahan Roh Kudus itu. Jangan sampai pulang tidak membawa apa-apa. Amin. Mulai pulang dari tempat ini nanti. Sadar, ada Roh Kudus, Roh yang berkuasa, Roh Allah sendiri itu yang akan menjadi penolong. Bukan dari luar dia menolong, bahkan dia dari dalam dan menyertai aku menolong. Amin. Oh, betapa dahsyat, betapa luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka sadari akan hal ini. Sebagai apa? Penolong yang menyertai dan tinggal di dalam kita. Apapun yang sedang kita lakukan, sebagai orang tua, dalam keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, dan di masyarakat. Kita senantiasa membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya. Oke, yang kedua, Yohanes 14 ayat 26 berkata begini. Dikatakan di sana dalam Yohanes 14 ayat 26 bahwa Roh Kudus itu adalah sebagai apa? Penghibur. Wow. Haleluya. Apa ini penghibur? Oh. Ini kadang-kadang saya takutnya salah kaprah ya Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau dikatakan penghibur nanti dipikirnya kita dihibur-hibur kayak pelawak begitu. Jadi kalau kita lagi sedih, nangis gitu kemudian ada Roh Kudus menghiburkan kita supaya kita bisa tertawa-tertawa begitu. Kan penghibur. Ya. Jangan salah ya Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan di sana firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Amin. Dan apa dikatakan di situ? Mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jangan salah mengerti tentang Roh Kudus sebagai penghibur. Bukan untuk menghiburkan ketika kita sedih supaya kita tertawa. Oh, mungkin tampak luarnya begitu. Tetapi Roh Kudus bukan pelawak Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Roh Kudus berfungsi sebagai penghibur di dalam dan menyertai kita, maka yang dilakukan oleh Roh Kudus ada 2 tadi firman Tuhan katakan. Mengajarkan. Jadi ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, dia mulai ingatkan lagi akan hal-hal yang diajarkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian mengingatkan akan segala hal janji-janji Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Yang semuanya itu adalah bagi kita orang percaya. Amin. Iya. Persoalannya, Bapak Ibu baca Alkitab enggak tiap hari? Nah, kalau enggak, terus Roh Kudus mengingatkan apa kepada Bapak Ibu? Halo? Amin? Dia mengajarkan dan dia mengingatkan. Jadi kita juga mesti harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mesti harus juga terus membaca akan firman Tuhan. Supaya ketika kemudian kita melewati situasi-situasi dalam kehidupan ini. Maka di mana ketika situasi-situasi itu mungkin seringkali ada musibah, ada kecelakaan, ada perkara-perkara yang tidak baik mungkin secara ukuran manusia menimpa kita. Ada musibah mungkin, ada hal-hal yang mungkin kita sudah berjalan benar, tiba-tiba ada orang yang bermaksud jahat, berbuat jahat, memfitnah kita mungkin. Ya kan? Ada begitu banyak hal Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini. Maka di situasi itu Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Kita membutuhkan penghiburan. Bukan hanya sekedar lawakan untuk kita bisa tertawa. Tetapi sebuah penghiburan yang benar. Di mana kita kemudian ketika harus melewati situasi-situasi yang sulit itu. Situasi-situasi yang kemudian mungkin membuat kita mencucurkan air mata.
Yang mungkin kita membuat kita bahkan bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa mesti begini Tuhan? Maka di situasi-situasi seperti itu, ada Roh Kudus yang kemudian datang. Dia mengingatkan kembali, anakku, ingat janji Tuhan. Tuhan selalu katakan, engkau tidak akan pernah dicobai melebihi kekuatanmu. Amin. Ketika engkau dicobai, aku selalu menyertai engkau dan selalu ada pintu yang terbuka bagimu. Amin. Roh Kudus ingatkan itu buat kita Bapak Ibu. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan itu kepada kita, kita dihiburkan. Bukan hanya secara keluarnya, tetapi justru di dalam roh kita itu beroleh penghiburan. Amin. Dan itulah yang menguatkan kita sebagai orang percaya. Berjalan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang berdosa. Ada begitu banyak hal bisa tiba-tiba terjadi. Ketika kita sudah berjalan rasanya semuanya fine-fine saja, oke-oke, bisnis lancar, keluarga juga baik-baik. Tiba-tiba, boom, sesuatu terjadi. Bisa nggak? Sangat bisa. Siapa yang menduga? Dari orang tua, para murid, guru-guru yang terjadi di Subang kemarin minggu yang lalu itu. Ya. Tiba-tiba terjadi. Saya ingat karena hal seperti ini. Seorang teman SMA saya. Kami ada di grup SMA, ya. Ada WA grup begitu dari teman-teman SMA. Saya ingat pada waktu itu tahun 2014 ya. Peristiwa penerbangan dari Surabaya ke Singapura. Betul kan? Desember. Ya. Bapak Ibu Saudara, teman yang saya kenal baik. Rumahnya juga gak jauh dari rumah kami di Surabaya. Ya. Punya usaha yang bagus. Bahkan pada waktu itu dia sedang membangun rumah yang megah, yang bagus. Kenapa saya tahu? Saya tahu ketika pada waktu kemudian saya datang ketika dia mengalami. Kenapa? Kan siapa yang menyangka orang mau liburan Desember, mau Natalan mungkin, mau tutup tahun mungkin di Singapura, iya kan? Tapi kemudian suami, istri dan 2 anaknya laki-laki dan perempuan. Padahal rumah baru saja jadi ketika saya datang dalam penghiburan keluarga. Rumah itu masih bau cat Bapak Ibu Saudara. Masih bau cat, semuanya masih serba baru. Tidak ada yang menjamin ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Mungkin tanpa mata kita di dalam pikiran kita, oh semuanya everything is okay. Tapi hati-hati. Tiba-tiba sesuatu bisa terjadi. Maka disitulah kita membutuhkan penolong, kita membutuhkan penghibur. Amin. Ya. Bapa di surga itu tahu Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya ini hanyalah debu tanah. Betapa rentannya kita, betapa lemahnya kita. Maka itulah ketika kita menjadi orang percaya, Dia berikan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Amin. Jangan abaikan Bapak Ibu Saudara, jangan abaikan. Pulang dari tempat ini dan sampai hari-hari mendatang, Bapak Ibu berjemaah di tempat ini, digembalakan oleh Bapak Pendeta Epson Paulus. Terus semakin dekat dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Gereja Pentakosta, Pusat Pentakosta Indonesia. Namanya saja sudah Gereja Pusat Pentakosta Indonesia. Kalau sampai Bapak Ibu Saudara sebagai jemaah di sini tidak penuh terus sebagai Pentakosta, Roh Kudus itu di dalam diri saudara. Waduh, kasihan Bapak Gembala Saudara, Bapak Ibu Saudara. Ya, tuh, amin. Haleluya. Nah, yang ketiga Yohanes 16 ayat 13 dikatakan di sana bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu, Roh Kudus yang diberikan oleh Allah itu untuk tinggal di dalam kita dan menyertai kita itu. Dikatakan di sana apa? Memimpin kita ke dalam apa?
seluruh kebenaran. Amin. Nah, ini loh. Kalau Roh Kudus itu ada dua hal. Ya. Yang satu, ketika Roh Kudus itu di dalam kita, maka kemudian di sana ada yang namanya karunia Roh Kudus. Nah, ini suka semua orang. Seringkali orang terpana dengan karunia Roh Kudus. Kalau ada pengkhotbah ya, yang datang dengan karunia Roh Kudus, wah kadang-kadang jemaat itu bisa tercengang-cengang dengan karunia. Mungkin bernubuat, ya dapat penglihatan, mungkin kemudian apalagi kesembuhan, mungkin apalagi yang lain lagi. Bapak Ibu Saudara, kita tidak anti dengan karunia Roh Kudus. Sebagai orang Pentakosta, kita yakin yes, memang Roh Kudus itu memberikan karunia. Tapi ingat, tadi barusan saya ngomong, karunia itu diberikan. Coba buka 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11. Supaya Bapak Ibu paham ya. Ya, supaya nanti kalau ada karunia, oh yes, memang itu diberikan ya. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana, itu tentang karunia-karunia, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Itu perikopnya berjudul begitu. Di ayat 11 dikatakan, tetapi semua karunia-karunia itu yang di atas itu, yang dicatat itu, dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang apa dikatakan? Memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Jadi sebenarnya karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa, yang wow itu tidak boleh kemudian membuat kita seolah-olah karunia itu menjadi yang utama dalam hidup kekristenan kita. Karena itu adalah sesuatu karunia yang diberikan secara khusus lagi dikatakan. Dan dikatakan di sini seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus itu, yang dikehendaki oleh Allah itu. Jadi kita nggak berhak apa, oh aku mau minta ini, mau minta itu. Enggak. Allah itu tahu karunia apa yang dibutuhkan oleh kita dalam hidup kita masing-masing. Amin. Ya. Nah, jadi kalau karunia Roh Kudus, sudah. Sikap kita untuk karunia Roh Kudus adalah kita siap. Maksudnya Pak, begini loh. Kalau seorang petani ya sedang menantikan hujan, dia merindukan hujan turun, dia nggak berkuasa untuk bisa menurunkan hujan, maka yang dilakukan oleh petani ini adalah apa? Siap. Siap. Jadi Bapak Ibu Saudara juga harus siap. Aku pengen, aku rindu Tuhan, berikan aku karunia-karuniamu. Maka yang kita lakukan adalah, aku siap Tuhan, Engkau memberikan aku karunia apa-apa. Dan sebenarnya dalam diri Bapak Ibu Saudara masing-masing sudah ada karunia-karunia Roh Kudus yang Allah berikan. Amin. Masing-masing secara khusus. Nah, saya nggak mau berpanjang lebar soal karunia-karunia ini. Tetapi ini yang saya mau. Selain karunia, kudus. Nah, tentang buah Roh Kudus ini, kalau kita membaca dalam Galatia 5, ayatnya yang ke-18. Dikatakan di sana dalam Galatia 5 ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus itu berbeda dengan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu diberikan kepada masing-masing kita secara khusus seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Roh Kudus. Kita hanya menerima. Tetapi buah Roh Kudus, firman Tuhan berkata, jika kamu memberi dirimu dipimpin. Ada peran kita di sini untuk mau enggak kamu dipimpin oleh Roh Kudus? Bahkan di dalam ayat 25 Galatia 5 ini dikatakan di sana,
Ayat yang 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak, Ibu, Saudara, dua kata dipimpin dalam ayat 18 dan ayat 25 itu sebenarnya diterjemahkan dari dua kata Yunani yang berbeda. Ayat 18 itu menggunakan kata Yunani agonai, dipimpin. Tetapi ayat yang 25 itu menggunakan kata Yunani stoikomen. Artinya apa? Ada sebuah progresivitas di sana. Kata ago itu benar-benar dipimpin. Tapi kata stoikomen itu tidak lagi dipimpin begini, tetapi berjalan seiring sejalan. Berjalan bersama-sama. Ada progresivitas. Ibarat ketika seorang anak belajar main musik. Ketika pertama kali dia main musik, mungkin gitar, mungkin piano, mungkin keyboard, maka si anak ini akan mendengarkan gurunya. Dia dipimpin oleh gurunya. Ting tung ting tung ting tung, dan kemudian dia ikuti si murid ini, ting tung ting tung ting tung, begitu kan? Ya, tetapi ketika si murid ini terus-menerus mau untuk dipimpin, terus mau setia untuk dipimpin, maka pada sekali waktu kelak si guru musik dan si murid ini akan bermain bersama-sama. Harusnya hidup kita sebagai orang percaya itu demikian, Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Buah roh itu, kalau memang Roh Kudus itu ada di dalam kita dan menyertai kita, maka buah roh itu akan keluar dari dalam hidup kita. Karena kita mau dipimpin oleh Roh Kudus itu. Tapi kalau tidak ada buah roh yang keluar dari hidup kita, maka sebenarnya saya nggak tahu dipimpin oleh siapa. Ya kan? Di gereja ini, semua jemaat GPPI Kediri, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Bahkan kemudian terus bertumbuh, terus progresif, sampai berjalan seiring sejalan dengan Roh Kudus. Karena memang inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk kita orang percaya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 15, dikatakan di sana dalam Yohanes 15 tentang perumpamaan tentang pokok anggur yang sejati, pokok anggur yang benar itu. Dikatakan bahwa Allah dimuliakan kalau kita berbuah banyak. Dan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, ketika kita berbuah banyak itu, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata begini, Bapak, Ibu, Saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kata tetap itu sebenarnya artinya adalah buah itu yang oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita dan menyertai kita, sehingga kemudian kita mau dipimpin terus dan berjalan seiring dengan Roh Kudus itu. Buah itu bersifat kekal sampai di kekekalan, bertahan terus, meno dalam bahasa Yunaninya. Bertahan terus sampai kekal. Dan dikatakan di situ, supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam nama kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itulah yang Bapa mau buat kita, hidup kita orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Ada kuasa Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Yang menyertai kita. Dia menjadi penolong. Dia menjadi penghibur. Dia menjadi menuntun kita kepada kebenaran.
Dia memberikan kepada kita karunia-karunia Roh Kudus. Dan kepada orang-orang yang mau dipimpin dan berjalan bersama Roh Kudus akan berbuah-buah banyak buah Roh Kudus. Amin. Maka ketika ini terjadi dalam hidup kita, barulah kita bisa membaca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Barulah kita bisa membaca Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Bapak, Ibu, Saudara. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah kita adalah orang berkuasa? Amin. Kalau kita sudah melewati yang tadi itu, benar-benar Roh Kudus itu menjadi penolong, menjadi penghibur, menuntun kita pada seluruh kebenaran. Kemudian Dia memberikan kepada kita masing-masing karunia. Dan kemudian kita hidup kita sungguh-sungguh mau dipimpin dan berjalan sehingga kita mengeluarkan buah. Itulah hidup yang berkuasa itu. Maka barulah di situ dalam ayat yang berikutnya dikatakan selanjutnya. Dan, kata dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Kalau tidak ada yang tadi saya sudah jelaskan selama mungkin 30 menit, 25 menit tadi itu, maka bagaimana kita menjadi saksi? Tidak ada. Yang ada cuman kita omon-omon saja. Cuman omon-omon. Kalau pendeta itu biasanya dia ngomong begini, kayak gajah dibelangkoni. Nah gitu. Iso khotbah ora iso nglakoni. Lah begitu. Cuman omon-omon aja. Iya. Karena kita tidak melakukan yang 4 tadi itu loh. Tapi kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka barulah ini dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Kata saksi itu berat loh Bapak Ibu Saudara. Ya, saksi itu memang bisa punya arti, kita itu memberitakan, menceritakan akan apa? Akan Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia. Firman itu sudah menjadi manusia Yesus Kristus namanya. Dan dia kemudian mati di atas kayu salib, menanggung dosa dunia. Dia mati dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kemudian dia naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudusnya dan dia akan datang lagi yang kedua kali. Kita ceritakan itu. Ada kabar baik, ada Injil keselamatan. Kita ceritakan itu, kita kabarkan itu. Ya, itu juga saksi. Tetapi kita tidak boleh lupa. Kata saksi dalam ayat ini dari kata Yunani martires, martir. Saudara tahu siapa martir yang pertama? Stefanus. Karena kebenaran, karena bersaksi akan kebenaran. Maka saksi yang benar itu adalah saksi yang bahkan rela memberikannya. Amin. Enggak cuma ngomong tok. Ya, oke. Bapak Ibu mungkin di tempat ini nggak terlalu kenal dengan saya. Ya. Mungkin Bapak Ibu, apakah Pak Pendeta juga mengerjakan apa yang dikhotbahkan? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau datang ke Surabaya, tinggal di tempat kami bersama dengan istri, dengan anak-anak saya. Kami punya 3 orang anak. Ya. Yang paling besar sekarang sedang skripsi. Yang kedua semester 4, yang ketiga perempuan yang paling cantik, masih mau masuk kuliah. Tidak mudah. Saya juga mau mengembalakan sebuah jemaat. Maka di situ kalau Bapak Ibu mau datang dan melihat, maka Bapak Ibu bisa menilai apakah pengkhotbah yang satu ini cuma omon-omon, kayak gajah dibelangkoni apa enggak. Tapi seperti Bapak Ibu lihat juga dengan gembala Bapak Ibu Saudara di tempat ini.
Saya kenal beliau, sekian waktu kami bersama-sama. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara pasti lebih kenal dari saya. Karena Bapak Ibu sudah berjalan bersama-sama dengan Bapak Gembala ini. Amin. Nah, Bapak Ibu melihat bagaimana kehidupannya. Menjadi saksi itu tidak boleh cuma omon-omon. Benar-benar menjadi saksi yang benar, saksi Kristus yang benar. Rela bahkan memberikan nyawanya. Amin. Dan itu bisa terjadi karena memang sungguh-sungguh Roh Kudus itu bekerja di dalam kita dan menyertai hidup kita. Amin. Kalau enggak kita enggak bisa menjadi saksi yang benar. Dan saksi yang benar itu, ingat ini, harus dimulai dari rumah. Bukan dimulai dari tempat yang jauh sana. Wah Pak, saya mau bersaksi Pak. Di mana? Di pelosok Papua. Jangan jauh-jauh dulu. Di rumah dulu. Bagaimana Bapak Ibu suami dengan istri, dengan anak-anak. Sudah bisa menjadi saksi Kristus yang benar belum? Amin. Ya. Karena firman Tuhan berkata, menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jangan dibalik ya, mau menjadi saksiku sampai di ujung bumi, ke Samaria, ke Yudea, baru kemudian ke Yerusalem. Jangan, bukan begitu kan? Ya. Hidup kita ini, keluarga kita ini, harus sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Dan itu Bapak Ibu, sungguh-sungguh sesuatu yang luar biasa, tidak mudah. Itu sesuatu yang benar-benar tidak mudah. Bahkan begitu sulitnya. Kenapa? Karena kita tinggal bukan di surga. Belum. Kita masih tinggal di dunia yang berdosa. Betapa sulitnya menjadi saksi yang benar. Saksi Kristus yang benar di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Apakah itu di dalam rumah tangga, apakah itu di dalam pekerjaan, apakah itu di dalam pelayanan. Sungguh-sungguh bukan sesuatu yang mudah. Ya. Bapak Ibu Saudara, Allah sungguh-sungguh ngerti akan keberadaan kita. Maka 1 Yohanes 4 ayat 4 ini mungkin menjadi ayat yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab Roh Kudus yang ada di dalam kamu, apa? Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Ya. Firman Tuhan berkata, sekalipun memang tidak mudah, sekalipun memang sulit, tetapi Allah yang sudah memberikan Roh Kudusnya tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Roh Allah itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam Amin. Maka kalau memang kita sungguh-sungguh ya Bapak Ibu Saudara, terus dalam hidup kita sehari-hari, kita mau memilih, kita mau mengutamakan Tuhan Yesus, kita mau mengutamakan Roh Kudus, maka ketika kita menjalani situasi-situasi dalam hidup kita, kita akan merasa diri aman dalam perlindungan Tuhan. Kita tentu akan tetap merasakan damai sejahtera. Kita tentu tetap akan merasakan sukacita. Bukan karena hal-hal yang apapun yang lain dari luar, tetapi yang dari dalam karena Roh Kudus, Roh Allah itu di dalam ya. Amin. Maka ini ketika kita mau pulang dari tempat ini, besok kita memulai lagi hari yang baru. Setelah kita satu harian ini memperingati pencurahan Roh Kudus, kita memuji Tuhan dengan pujian yang luar biasa di tempat ini. Kita menyembah Tuhan dengan penyembahan yang luar biasa di tempat ini. Jangan pulang tanpa membawa apa-apa. Amin. Amin.
Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini terlalu mengabaikan Roh Kudus, mulai malam ini, di hadirat Tuhan di tempat ini, di rumah Tuhan ini, katakan, Tuhan ampuni aku. Mulai hari ini, aku harus terus memiliki sebuah kesadaran bahwa ada Roh Allah yang Engkau tempatkan, ada Roh Kudus yang sudah Kau berikan di dalam hidupku. Ampuni aku kalau aku selama ini mengabaikannya. Mulai saat ini aku tidak lagi mau mengabaikan. Aku mau terus berkomunikasi, mau intim dengan Roh Kudus. Roh yang Engkau berikan yang akan menjadi penolong, menjadi penghibur, yang akan menuntun aku dalam seluruh kebenaran, yang akan memberikan karunia-karunia Roh Kudus, bahkan akan memampukan aku untuk berbuah banyak, berbuah lebat, buah Roh Kudus itu. Dan kemudian membuat aku jadi saksi yang benar, saksi Kristus yang benar sebagai orang percaya. Amin. Amin. Maka kita bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan jemaat-Mu. Pulihkan gerejamu di akhir zaman. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dengan kesungguhan hati, dengan iman. Yang akan mengantarkan kita nanti masuk dalam perjamuan kudus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Amin Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Kita nyanyikan lagi dari bait yang pertama, berhembuslah Roh Kudus. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan pulang dari tempat ini, dari ibadah ini sepanjang hari ini dengan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Pulang dengan keintiman yang baru dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Oh yes, urapilah kami Tuhan. Haleluya. penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami. Amin, Yesus. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu di tempat. Sementara penyanyi, pemain musik WL, singer dan pemain musik semua menyanyikan dengan lembut lagu ini. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalkan ibadah tempat ini di hari yang istimewa ini.
dengan tidak membawa apapun pulang. Menjadi sebuah pemulihan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Menjadi pemulihan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, dikerjakan. Karena Bapak Ibu Saudara, kita semua sebagai orang percaya, Allah Bapa kita di surga sudah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Dia tinggal dalam hidupmu. Dia menyertai engkau. Kalau selama ini engkau mengabaikan Dia, angkat tanganmu dan minta ampun. Pulang dengan keintiman yang baru dengan Roh Kudus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang ibadah di tempat ini, di hari Minggu Pentakosta ini. Bapak Ibu datang dengan membawa beban yang berat. Bapak Ibu datang dengan membawa persoalan. Bapak Ibu bahkan mungkin tidak tahu, Tuhan, aku gak tahu apa yang mesti aku lakukan. Saat ini dengar. Ada Roh Allah yang lebih besar dari apapun juga tinggal di dalam engkau. Roh Kudus itu sudah diberikan di dalam kita. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memulihkan. Allah akan menyembuhkan apapun yang menjadi situasimu hari ini, saat ini. Angkat tanganmu. Ini aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Roh Kudus, pulihkanlah aku saat ini. Roh Kudus, tolong aku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan mari kita nyanyikan lagi. Haleluya. Oh, yes. Amin, haleluya. Amin. Amin. Urapi kami Tuhan. Urapi kami saat ini semuanya. Jangan ada yang lewatkan. Jangan ada siapapun satupun yang kau lewatkan. Urapi kami semua